Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali dengan saya Muhammad Toat. Kali ini kita akan berbicara tentang cita-cita. Dan ini adalah video motivasi saya yang ke-16. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, yaitu seberapa pentingkah cita-cita bagi seseorang. Tentu sebelum saya menjawabnya, sebelum saya memberikan pendapat tentang hal ini, saya ingin berbagi informasi terlebih dahulu tentang cita-cita ini. Tentunya ini berdasarkan yang saya tahu. Apa sih cita-cita? Cita-cita adalah istilah untuk orang yang memiliki impian, harapan yang akan datang, yang akan diwujudkan. Tentu impian ini memerlukan ikhtiar, usaha untuk mencapainya. Dan sebelum saya menjawabnya juga, saya ingin berbagi cerita tentang hal ini yang ada kaitannya dengan pertanyaan ini, yaitu setahun yang lalu, alhamdulillah saya pernah mengisi acara di Tajur Halang, yaitu seminar yang diadakan di SMA Negeri 1 Tajur Halang, Bogor. Dan waktu itu dihadiri kurang lebih dari 500 siswa-siswi di sekolah-sekolah Tajur Halang. Dan menurut saya ini adalah pengalaman yang luar biasa. Alhamdulillah ini saya sendiri, kami bisa berbagi informasi tentang hal ini. Yang saya ingat waktu itu adalah judulnya tentang akhlak, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui akhlak terpuji. Dan judul ini menurut saya luar biasa, dan saya senang sekali bisa berbagi pengalaman kepada siswa-siswi yang ada di Tajur Halang, khususnya di SMA. Dalam mengawali seminar ini, saya mengajukan pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kalian semua atau siswa-siswi ini memiliki cita-cita? Dan mereka sebagian besar menjawab iya. Apakah cita-cita itu? Ada yang menjadi dokter, pengacara, politikus, guru, dan lain sebagainya. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah cita-cita itu baik? Mereka semua menjawab baik. Untuk itulah mereka bercita-cita. Namun pertanyaan yang ketiga yang membuat mereka, hampir sebagian dari mereka terdiam, adalah cita-cita yang baik. Namun kenapa dalam prakteknya, ketika cita-cita itu sudah tercapai dalam prakteknya di masyarakat, kita dari informasi-informasi yang beredar di masyarakat, ada orang yang tidak baik padahal sudah mendapatkan cita-citanya. Yang seperti kita tahu, informasi-informasi yang kita dengar, yaitu ada dokter yang malpraktek, ada seorang politikus yang korupsi, dan lain sebagainya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sesaat mereka semua terdiam, kemudian ada salah satu siswa yang menjawab. Saya ingin menjawab, Pak, katanya. Karena kata siswa ini, karena menjadi baik atau enggak itu pilihan mereka sendiri, Pak. Dan saya bilang, itu adalah jawaban yang tepat sekali. Dan saya ingin bertanya kepada Anda, kepada kamu, saya bilang, apakah kamu ingin menjadi orang baik?
Iya Pak. Saya kembali bertanya kepada semua orang di situ, semua siswa yang ada di situ, apakah semua yang ada di sini ingin menjadi orang baik? Dan serentak mereka menjawab iya. Kemudian saya mengajukan beberapa pertanyaan kembali, yaitu bagaimana cara menjadi orang baik? Sesaat mereka terdiam, dan akhirnya saya memberikan suatu jawaban. Kalian semua sudah memiliki cita-cita yang tinggi dan baik, dan itu sangat penting. Namun bukan hanya cita-cita, tetapi cita-cita itu juga harus digunakan untuk kebaikan. Maka caranya adalah mulailah melakukan kebaikan sekecil apapun di sekitar kita, baik kepada guru kalian, baik kepada orang tua kalian. Berbicara yang baik, bersikap yang baik, maka kebaikan-kebaikan itu akan melekat kepada kalian semua. Dan ketika kalian semua nantinya insya Allah meraih cita-cita tersebut, insya Allah kalian akan menjadi orang baik dan ilmunya akan digunakan untuk kebaikan. Terus bagaimana kalau cita-citanya tidak tercapai? Selalulah berprasangka positif kepada Allah Ta'ala dan berikhtiarlah terus. Karena tentunya apapun yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Jadi seberapa pentingkah cita-cita itu? Tentu sangat penting. Namun menjadi orang baik itu juga sangat amat penting. Karena semua ilmu, pengetahuan itu seperti ada dua mata pisau. Ada yang menggunakan untuk kebaikan, ada juga yang menyalahgunakan. Untuk itu, karena kita orang baik, yuk terus menjadi orang baik, lakukan kebaikan sekecil apapun, khususnya di sekitar orang-orang di sekitar kita, terhadap orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga, teman, kerabat, tetangga, semuanya, dan umumnya kepada semua orang. Sehingga nantinya kita akan benar-benar menjadi orang baik, orang yang memiliki cita-cita tinggi dengan akhlak terpuji. Jadi cita-cita ini penting, tetapi akhlak juga sangat amat penting. Saya Muhammad Toat, demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.